Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Guys, ini ada kabar terbaru mengenai Tipeng ya guys. Tipeng guys, dengar Pak Jokowi resmi menjadi penasehat global ekonomi dunia. Langsung ya guys ya, langsung kentir guys, langsung kentir. Dodolan buku udah terus ya guys ya. Aduh, sedangkan Pak Jokowi sudah mengurusi dunia ya guys ya, bentar lagi para kadrun malah masih di bawahnya, ya nggak kelas dong musuh Pak Jokowi. Dan di sini ya guys ya, kita akan melihat alasan Bloomberg memilih Pak Jokowi dan alasan dari Pak Jokowi menyanggupi ataupun menyetujui menjadi penasehat ekonomi dunia. Jadi untuk para kadrun disimak ya, disimak. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya ya guys ya, dengan Menteri Keuangan yang baru, terus yang kedua Pak Jokowi menjadi penasehat ekonomi global dunia, maka Indonesia akan cepat maju ya guys. Dan untuk para kadrun yang orang Yaman ya guys, yang anak welunga. Nah, dengan maraknya berita ini ya guys ya, ini si Tipeng makin stres, makin oleng ya guys. Oh, nangis ngono ya guys. Karena apa? Pak Jokowi sebentar lagi akan ngurusi ekonomi dunia guys, sedangkan para pembenci ngurusinnya Pak Jokowi. Masih nggak level melawan Pak Jokowi ya guys ya. Nah, ada berita pula yang mengatakan nanti kalau Pak Jokowi ya guys ya, kalau sudah menjadi penasehat ekonomi global, mau pakai bahasa apa? Kan sudah saya katakan ya, wong yang meminta juga Bloomberg, ya Pak Jokowi bebas dong, mau ngomong pakai bahasa apa. Arab ngomong bahasa Sunda kajen tananaon, mau pakai bahasa Jawa yang ngono ora apa-apa. Wong sing milih Mr. Bloomberg ya guys ya. Kecuali kayak kadrun Anies ngelamar kerjaan, lah kasih gelam. Tapi ya guys ya, di video kali ini kita akan berikan pelajaran kepada para kadrun, khususnya para pembenci itu ya guys ya, tentang Pak Jokowi yang berbicara bahasa Inggris tanpa teks ya guys ya, di saat diwawancarai oleh orang luar negeri. Siapa dia? Yuk kita simak videonya Tipeng terlebih dahulu. Saat ini buku Jokowi's White Paper ini sudah menasional, bahkan menginternasional, karena sudah diterima oleh para diaspora di beberapa negara. Mereka sudah pegang. Yang Kanada sudah pegang, yang Australia, yang Amerika, yang London, Inggris sudah pegang. Jadi kan tidak lucu ya kalau Komisi 1 yang membawa bidang pendidikan malah tidak tahu. Dan kami juga sudah bekerja sama kurang lebih nanti 100 kota di mana ada para akademisi ya, para akademisi yang kami ajak untuk diskusi panel, membedah, dan kami juga sangat butuh masukan dari para akademisi-akademisi di seluruh Indonesia untuk mereka juga membantu mensosialisasikan penelitian kami, termasuk juga kami juga butuh masukan juga dari para akademisi yang lain. Sudah sampai luar negeri guys, bukunya guys, luar biasa kan guys. Sampai luar negeri, bisa-bisanya Mr. Bloomberg pun nggak tahu ya guys ya. Berarti lembo ya guys ya, Komisi 1 saja tidak tahu, ngaku-ngaku sampai luar negeri guys.
Luar negeri bagian ini gue peng ya. Ngayal ya boleh Pak ya guys. Tapi kocaknya ya guys ya, di sini kita akan melihat si Tipeng ya lagi ya intinya lah habis konversi apalah malah diteriaki ya guys ya, diteriaki. Yang pastinya diteriaki sama orang-orang yang sudah muak ya guys ya melihat wajah dari sosok si Dokter Tipeng. Terus. Malah disoraki guys. Kali belum mereka saya. Mual aku ndelok raimu iku Fatifah. Oh niku wong urip sing gak ono manfaate lho. Temen to niku wong ya sing gak berguna belas. Iya. Isomu mek cuma nyingir tok. Ono tambah su tambah goblok. Tuk, jantuk wedok ngono niku rame ae cangkemmu. Gak bosen ta cangkemmu ngurusi wong ae. Duite Mas. Sambluk kowe. Cocok niku wisan sarap. Itu gimana prosesnya biar kita satu-satu? Di memeknya yang jenis krim itu ya. Krim itu kamu ambil, oleskan di memeknya. Nggak usah tunggu lama-lama, langsung cuci aja. Ini untuk apa? Untuk memek, Beb. Untuk memek ya, untuk perawatan memek biar kencang, biar padat, biar ketat gitu memeknya ya. Itu gimana prosesnya? Di lubang, Beb, di lubangnya. Jangan di lubang belakang sana ya. Sana lubang depan itu ya, lubang memek ya. Belum. Nggak bisa ngaco ya. Kita lagi kayak gitu. Apaan deh? Bisa kayak gitu. Anjay. Aduh. Malah ngurusi. Malah ngurusi tempik dan nggak apa-apa jajan. Nah, lucunya setelah beliau selesai menjabat sebagai presiden, kok ada ria-ria yang membuat dan menjatuhkan harkat martabatnya. Yang ironisnya itu menyangkut ijazah. Ironisnya kenapa Pak ironisnya? Katakannya ironis begini. Dulu kemana aja kok tidur? Dari mulai wali kota. Ya, periode kedua wali kota. Nah, kemudian naik gubernur. Terus 2 kali jadi presiden. Lawannya jadi presiden nggak tanggung-tanggung. Sekarang Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto Yang didukung beliau. Nah, pada saat mereka ya berlawanan dalam pilpres, apa timnya Pak Prabowo ini dari Gerindra itu banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang kredibel. Apa nggak mencermati? Apa nggak melihat kekurangan-kekurangan apabila di dalam administrasinya dia kurang jadi salah satu kontestan? Justru ini kan peluang bagi Pak Prabowo untuk menjatuhkan dia. Dan itulah dia ambil. Nah, pada saat di Mahkamah Konstitusi juga ini kan nggak muncul. Kalau seandainya itu muncul di Mahkamah Konstitusi kan sudah jatuh Pak Jokowinya, karena dia menggunakan ijazah palsu. Nah, ini kita secara ilmu logika aja loh berpikir ya, ilmu orang waras lah gitu. Kecuali kalau nggak waras ya saya nggak tahu lagi. iya guys ya, kecuali kalau nggak waras ini mau ngucapin apapun itu, mau ngomong sampai berbusa ya guys ya, wong ngomong sama wong gendeng ya guys, wong kentir ya. Orang percaya ya guys. Tapi kerennya ini ada anak abah ya guys ya, yang mengakui bahwa Pak Jokowi orang hebat. Katanya Bapak harus mengeluarkan satu kata untuk beberapa nama tokoh tersebut gitu. Saya akan mulai dengan Pak Jokowi. Pilihan saya itu dari Anda.
Boleh satu kalimat juga boleh sih, Pak. Bebas, nggak bebas. Kalau nggak mau ngomong gimana, Pak? Lebih menarik kalau satu kata. Satu kata ya, boleh. Pak Jokowi Hebat. Aduh, hebat bro. Pak Jokowi hebat bro. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut. Saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Wah, kelas guys, bantu. Selama ini ekonomi Indonesia tetap dibantu oleh Pak Jokowi. Pantes ya guys ya, banyak orang yang ngomong hebat. Anak Abah si Tom Lembong saja bilang Pak Jokowi hebat. Mantap Pak Jokowi, mantap. Ini kita lihat ucapan Pak Jokowi mengenai Bloomberg. Ya memang pada awal Januari saya mendapatkan tawaran itu awal Januari, kemudian pada akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg. Tuh, ditelepon langsung sama Michael Bloomberg. Masa iya Michael Bloomberg telepon, halo Pak Jokowi, lagi ngapa? Lagi ngopi, ya orang aja gue. Pakai bahasa Inggris dong, gimana sih? Diberikan ucapan ya selamat, itu sudah masuk ke Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Di sini nanti memang akan dibicarakan mengenai tantangan ke depan ekonomi, dan mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa. Dan menurut saya intelligence ekonomi sangat penting sekali. Jadi itu sebuah proses untuk mengkolek, proses untuk meng-appraise, menilai, kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, yang namanya 5G, yang namanya IoT itu sangat penting sekali dalam ekonomi ke depan, karena semuanya akan data-data ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan itu akan penting sekali, dibutuhkan real time, kemudian juga keputusan-keputusan juga akurat, dan ini diperlukan oleh negara maupun oleh perusahaan. Betul. Itulah saya kira yang akan banyak nanti dibicarakan di dalam forum-forum global Bloomberg New Economy ke depan. Mantap ini. Keren. Di forum di Singapura Pak November. Ya, kalau ada forum-forum yang berkaitan dengan itu, tentu saja insya Allah saya hadir. Berarti nanti akan lebih sering ke luar negeri ya? Gimana? Lebih sering ke luar negeri. Ya, kalau ada undangan. Tuh, kalau ada undangan ya berangkat mabur main luar negeri. Juga. Ini kadrun Anies kemana ini?
Pipeng kalau lihat kayak gini aduh makin kejang-kejang ya guys. Mantap Pak Jokowi ya guys ya. Saya yakin perekonomian Indonesia nanti bakalan melesat ya guys ya. Itu sudah pasti itu. Anak abah, anak nyaman kenapa? Lu main Indonesia, lu bos kan? Apa yang perlu dibawa atau diperbaiki saat proses Indonesia untuk itu saja gagasan-gagasan yang kita miliki. Kemudian hal yang berkaitan dengan new economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara berkembang. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence akan sangat penting sekali. Mantap. Untuk ekonomi ke depan. Nah, kalian tahu guys? Dengar? Tadi ngomong apa kan? Ada ngomong bahasa Inggrisnya, katanya nggak bisa bahasa Inggris. Kita lihat dulu respon Pak Jokowi mengenai pidato Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Pidato Pak Presiden Prabowo di PBB kemarin seperti apa Pak? Yang menyuarakan kebebasan Palestina dan itu informasi PBB. Ya, sangat bagus pesan yang beliau sampaikan. Pak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas. Saya kira sangat bagus. Namanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Ditambah dengan sangat bagus. Ini menjadi sebuah brand baru. Mantap Ini banget. langkah Pak Prabowo itu mendapat dukungan penuh dari Pak Jokowi. Sangat bagus. Pesannya sangat jelas. Sangat berani. Mantap ini, ya guys. Oke, Kadrun, yang pengen tahu Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris kayak dideleng kayak kupingnya dijembreng, nek ora di manden di karo loudspeaker gue tak ora colok kayak kuping jadi kurak gue kopoke. Lihat. President, we're in Solo, in the center of Java. And this is the most populous island in the world, 150 million people. And like anywhere in the world, it suffers from traffic problems. Yeah. But you're trying to change that. Just tell me about that. Yeah, you know that infrastructure is an essential aspect for economic growth. So now we concentrate on infrastructure, not only toll road, but also seaport and deep seaport, and then new airport, and then railway, but not only in Java, but also in the other island, in Sumatra, in Kalimantan, in Sulawesi. We hope with a good infrastructure, the transportation cost will decreasing, and then logistic cost also decreasing. How do you think this will change people's lives here? Yeah, of course, the mobility of the people will faster. But it's taken a very long time. 15 years this project has been underway. So I asked my minister work not only one shift, but 3 shifts. To make it faster. Mantap ini. Luar biasa guys. I like to be with night people. Yes, I can tell. And I believe the importance of exercise and good health, and I must set a good example.
to all these people. Yeah. The president doesn't seem to mind being mobbed. In fact, he appears to be enjoying it. This is where I come from, and this is where I was born. Bu, itu sepedanya bisa ditukar mobil loh. Kelas. Karena bukan sepedanya yang mahal itu tulisannya loh. Sepeda dari Presiden Jokowi yang mahal itu. Itu yang mahal, bro. Itu yang mahal. Ada tulisan Presiden Jokowi. Ada tulisan Presiden Jokowi. Bukan tulisan Kadrun Anis ya. Tuh, para kadrun lihat kan, barusan Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris, bahasa Londo, gue. Are you sure? Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris ya guys ya. Nah, jadi untuk para pembenci ya silahkan lah ya. Tuh, lihat video ini biar kalian itu tidak terus menerus ya menghina. Lah, kowe si ngomong aja deh pintar bahasa Inggris, udang-udang apa kepriwet tipen. Kalau masalah logat, ya wajar wong Solo guys, pada baik wong Cilacap guys, sama saja dengan orang Cilacap. Orang Cilacap ngomong bahasa Indonesia juga ngapak, apa maning bahasa Inggris. Tapi setidaknya inilah alasan kenapa Bloomberg terus-menerus mengincar Pak Jokowi sampai mau menjadi penasehat New Economy Global. World, dunia guys, dunia bro. Udah kelasnya RT ya guys ya. Ini bukan kelasnya RT ini. Dunia saja mengakui, kok ente nggak mengakui. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Jokowi memimpin, kerjanya bangun Indonesia tercinta, jalan pelabuhan dari desa ke kota. Nama Jokowi abadi di dalam jiwa. Kini tongkat estafet di tangan Prabowo, didampingi Gibran, muda penuh harapan. 2 periode mimpi rakyat disatukan. Indonesia maju terus kita kokohkan. Lanjutkan Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran. Semangat takkan surut. YouTuber Nusantara bersatu bersuara. Konten fakta bukan hanya cerita. Kami rakyat bersaksi, lewat layar kami nyalakan api. Dari pelosok sampai ibu kota, Black Remajenang pencipta lagunya. Tergoyah oleh fitnah, tak luntur oleh benci. Karya kami jadi bukti, suara hati negeri. Jokowi kau teladan, Prabowo Gibran jadi harapan. Bersama rakyat, mimpi takkan padam. Lanjutkan Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran. Semangat takkan surut. YouTuber Nusantara bersatu bersuara.
cinta. Dari Jokowi ke Prabowo, Gibran, stafet ini takkan putus. Kami berdiri, kami bersuara. YouTuber Nusantara untuk Indonesia. Indonesia.